Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Akuntansi kelas E. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, lalu yang kedua ada Diva Aprilia Putri Makriba dengan NPM akhir 252, lalu yang ketiga ada Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, yang keempat ada Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, dan yang terakhir ada Nabila Fatakharani dengan NPM akhir 313. Metode pencatatan persediaan. Ada dua macam metode pencatatan persediaan. Satu, metode mutasi persediaan. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dua, metode persediaan fisik. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan penghitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode persediaan fisik adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Metode mutasi persediaan adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah 1. Proses pencatatan produk jadi. 2. Proses pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. 3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. 4. Prosedur pencatatan bahan dan penyusunan kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. 5. Proses pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 6. Proses pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. 7. Proses permintaan dan pengeluaran barang gudang. 8. Proses pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang kebutuhan. 9. Sistem penghitungan fisik persediaan. Deskripsi prosedur merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebitkan dalam akun persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam akun barang dalam proses. Dokumen yaitu ada laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi ada kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Bahkan alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi. Berdasarkan laporan produk selesai tersebut, bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk selesai berdasarkan data biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Total harga pokok produk ini dipakai sebagai dasar untuk membuat bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Adapun prosedur ini itu dilaksanakan berurutan dengan prosedur penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang.
Untuk dokumen sumber yang digunakan adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman, atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang kemudian mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Adapun kartu gudang di sini berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok produk persediaan jadi yang dijual. Jurnal umum di sini digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Selanjutnya ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi di sini yang pertama bagian kartu persediaan secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan pada data yang direkam dalam kartu persediaan. Lalu untuk total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu itu dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Lalu kemudian berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan, bagian jurnal kemudian mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum dengan jurnal beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Baik, selanjutnya kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jadi, jika produk yang telah dijual itu dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Dokumen yang digunakan adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang di sini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Untuk selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan di sini adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau bisa juga menggunakan jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Selanjutnya ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali oleh pembeli. Jadi pada bagian ini itu memperlihatkan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dalam sistem retur penjualan. Pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ini dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun beban pokok penjualan. Di samping itu, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Harga pokok produk jadi yang diterima kembali oleh bagian gudang dari pembeli dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan pada memo kredit yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian penerimaan melalui bagian piutang. Berdasarkan memo kredit tersebut, bagian kartu persediaan kemudian mengisi harga pokok produk jadi yang diterima kembali berdasarkan pada data harga pokok per unit yang tercantum dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Total harga pokok persediaan dicantumkan di dalam bukti memorial dan dipakai oleh bagian kartu persediaan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan ke kartu persediaan. Bagian jurnal kemudian mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli di dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa LPB atau laporan penerimaan barang.
Jurnal yang dibuat untuk mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli adalah persediaan produk jadi pada beban pokok penjualan. Lalu kemudian selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Pencatatan ini tuh umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Adapun pencatatan persediaan produk dalam proses ini dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal persediaan produk dalam proses ada di bagian debit, kemudian barang dalam proses di bagian kredit. Yang kemudian pada awal periode akuntansi berikutnya akan dibuat jurnal penyesuaian kembali atau readjusting entry untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian kembali tersebut dicatat ke dalam jurnal umum dengan jurnal barang dalam proses di bagian debit, lalu persediaan produk dalam proses di bagian kredit. Untuk dokumen yang digunakan di sini adalah bukti memorial. Bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses yang digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses ke dalam jurnal umum. Bukti memorial di sini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat readjustment persediaan harga pokok produk dalam proses. Lalu selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk dalam proses. Jadi di sini awalnya bagian kartu persediaan akan melakukan penghitungan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk. Lalu LPDP yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi berisi informasi kuantitas produk dalam proses dan taksiran tingkat penyelesaian produk dalam proses yang ada di fungsi produksi pada akhir periode akuntansi. Untuk data harga pokok persediaan produk dalam proses digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk membuat dua macam bukti memorial. Yang pertama di sini, bukti memorial yang pertama itu digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam proses berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Lalu bukti memorial yang kedua digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Deskripsi dari prosedur ini yaitu merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Adapun dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli ini yaitu ada dua. Yang pertama laporan penerimaan barang dan yang kedua bukti kas keluar. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar itu juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Terdapat gambar dari bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Pada gambar tersebut terlihat bahwa bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung, yaitu dokumen pendukungnya ada surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kartu persediaan itu mencatat rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Bagian gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang dari bagian pengiriman.
Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Deskripsi dari prosedur ini yaitu, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan juga harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Adapun dokumen yang digunakan dalam prosedur ini itu ada dua, yaitu yang pertama laporan pengiriman barang dan yang kedua memo debit. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo debit yang diterima oleh bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Terdapat gambar dari prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok dalam sistem retur pembelian. Terlihat bahwa pencatatan transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterbitkan oleh bagian pembelian. Bagian gudang mencatat berkurangnya persediaan karena transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterima dari bagian pembelian. Memo debit ini dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang. Sedangkan bagian utang mencatat berkurangnya utang sebagai akibat dari retur pembelian dengan cara mengarsipkan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang di dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Karena perusahaan menggunakan voucher payable system dalam pencatatan utangnya, catatan utang diselenggarakan dalam bentuk arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Oleh karena itu, jika terjadi pengurangan utang akibat transaksi retur pembelian, pengurangan utang ini dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit di dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Bagian kartu persediaan mencatat berkurangnya persediaan akibat retur pembelian di dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Bagian jurnal mencatat berkurangnya utang dan persediaan sebagai akibat retur pembelian di dalam jurnal retur pembelian berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok persatuan dan harga pokok total oleh bagian kartu persediaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti tersebut dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern dan juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Selanjutnya yaitu bagan alir prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pada gambar di samping bisa dilihat, bagian jurnal mencatat pemakaian bahan baku di dalam jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diisi dengan harga pokok oleh bagian kartu persediaan. Kemudian, jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah barang dalam proses di bagian debit dan dikreditkan dengan persediaan bahan baku. Kemudian, posting ke dalam akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya,
ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Posting ke dalam akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembalian barang gudang. Deskripsi prosedur. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah di mana di bagian kredit terdapat akun persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Kemudian di bagian kredit terdapat akun barang dalam proses di mana barang tersebut adalah bahan baku, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang dan juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, untuk mencatat berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan untuk mencatat pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Pada gambar di samping bisa dilihat, bagian jurnal mencatat pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pengembalian bahan baku adalah di mana di bagian debit terdapat akun bahan baku dan dikreditkan dengan barang dalam proses. Pendebitan akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Pengkreditan akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sistem penghitungan fisik persediaan. Deskripsi kegiatan. Sistem penghitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil penghitungan fisik persediaan adalah yang pertama yaitu kartu penghitungan fisik atau inventory tag. Kartu penghitungan fisik atau inventory tag digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam penghitungan fisik persediaan, setiap jenis persediaan dihitung 2 kali secara independen oleh penghitung atau counter dan pengecek atau checker. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana kartu penghitungan fisik dibagi menjadi 3 bagian, yang tiap bagian dapat dipisahkan satu dengan lainnya dengan cara menyobeknya pada waktu proses penghitungan fisik persediaan dilaksanakan. Bagian ketiga kartu penghitungan fisik atau bagian bawah disediakan untuk merekam data hasil penghitungan oleh penghitung pertama, dan bagian kedua atau bagian tengah kartu tersebut digunakan untuk merekam hasil penghitungan yang dilakukan oleh penghitung kedua atau pengecek. Kemudian, bagian ke-1 atau bagian paling atas kartu tersebut digunakan untuk memberi tanda jenis persediaan yang telah dihitung dengan cara menggantungkan bagian kartu tersebut pada tempat penyimpanan barang yang bersangkutan. Data yang direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat ke dalam daftar hasil penghitungan fisik setelah data dalam bagian kedua diperiksa kecocokannya dengan data yang dicatat dalam bagian ketiga kartu tersebut. Yang kedua yaitu daftar hasil penghitungan fisik atau inventory summary sheet. Dokumen ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Bisa dilihat pada gambar di samping,
Data yang disalin dari bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar ini adalah nomor kartu penghitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan satuan. Dokumen ini diisi dengan harga pokok per satuan dan harga pokok total setiap jenis persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Daftar hasil penghitungan fisik persediaan yang telah selesai diproses kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik dan diotorisasi oleh Direktur Utama. Daftar ini kemudian digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan barang gudang dan pertanggungjawaban dari bagian kartu persediaan mengenai keandalan penyelenggaraan catatan akuntansi persediaan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam kolom harga pokok total pada daftar hasil penghitungan fisik, dilakukan penyesuaian terhadap data kuantitas dan saldo harga pokok yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu bukti memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik ke dalam jurnal umum. Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan bukti memorial ini adalah selisih jumlah kolom harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik dengan saldo harga pokok persediaan yang bersangkutan menurut kartu persediaan. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penghitungan fisik persediaan adalah yang pertama yaitu kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kedua yaitu kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Dan yang ketiga yaitu jurnal umum. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Saya akan menjelaskan fungsi yang terkait dalam sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk yang pertama, mencantumkan harga pokok satuan persediaan. Yang kedua, mengkalikan kuantitas dengan harga pokok persatuan. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur perhitungan fisik. Setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek. Hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan. Yang keempat, prosedur penyesuaian. Bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan
berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan. Lalu ada unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Dalam penghitungan fisik, harus dilaksanakan oleh dua kelompok, yaitu penghitung dan pengecek, untuk mengecek ulang jumlah persediaan penghitung. Sedangkan fungsi pemegang kartu perhitungan fisik adalah untuk membandingkan data penghitung dan pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi, persediaan, dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Tujuan penghitungan fisik persediaan adalah untuk pertanggungjawaban mengenai ketelitian data persediaan yang dicatat pada kartu persediaan di fungsi akuntansi persediaan. Jadi, agar aman, maka panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus bukan karyawan dari kedua fungsi yang dimintai pertanggungjawaban tersebut. Lalu ada unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Dalam penghitungan fisik, harus dilaksanakan oleh dua kelompok, yaitu penghitung dan pengecek, untuk mengecek ulang jumlah persediaan penghitung. Sedangkan fungsi pemegang kartu perhitungan fisik adalah untuk membandingkan data penghitung dan pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi, persediaan, dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Tujuan penghitungan fisik persediaan adalah untuk pertanggungjawaban mengenai ketelitian data persediaan yang dicatat pada kartu persediaan di fungsi akuntansi persediaan. Jadi, agar aman, maka panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus bukan karyawan dari kedua fungsi yang dimintai pertanggungjawaban tersebut. Unsur pengendalian internal yang ketiga yaitu praktik yang sehat, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik. Yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama, oleh penghitung dan kedua oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan. Yang keempat, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Kemudian ada bagan alir dokumen sistem perhitungan fisik persediaan, dimulai dari pemegang kartu penghitung fisik. Kartu penghitung fisik mulai dibagikan kepada pemegang kartu penghitung fisik. Lalu, kartu penghitung fisik bagian 1 dan 2 dibandingkan. Jika cocok, maka KPF bagian 2 dicatat ke dalam DHPF atau daftar hasil persediaan fisik. Jika tidak cocok, harus dihitung kembali sampai benar, lalu KPF dicatat dalam DHPF. Kemudian penghitung. Yang pertama, menghitung fisik persediaan. Yang kedua, mengisi bagian 3 dari kartu penghitung fisik. Yang ketiga, kartu penghitung fisik digantung pada tempat penyimpanan barang. Pada bagian pengecek, yang pertama, pengecek harus melakukan perhitungan fisik, kemudian mengisi data hasil perhitungan pada bagian 2. Yang ketiga, KPF bagian 1 digantung di tempat penyimpanan barang gudang dan KPF 2 diterima dari bagian produksi. Lalu bagian kartu persediaan. DHPF bagian 1 untuk mengisi harga pokok, DHPF bagian 2 untuk prosedur penentuan harga pokok. Lalu langkah kedua yaitu meminta otorisasi atas DHPF. Langkah ketiga membuat bukti memorial. Langkah keempat, bukti memorial digunakan oleh bagian jurnal.
DAPF bagian 1 untuk kartu persediaan dan prosedur penyesuaian, dan DAPF bagian kedua digunakan oleh bagian gudang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.